실례가 많았습니다. 학문에 열중하다 머리를 식히러 왔다가 그만. 그런가요? 듣던 소문과는 다른데. 나에 대해 관심이 많. 낭자의 이름은 무엇입니까? 잠시만 Mimpi Kwon yang terus berulang pada akhirnya juga mengungkap seperti apa kisah hidup Kwon dan Do-hee sebagai pasangan kekasih di masa lalu. Apakah itu berarti Do-hee akan mati di tangan Kwon lagi? Sementara Suk-min telah sepenuhnya menjelma menjadi penjahat terkeji yang pernah ada dengan motif kejahatan yang hanya dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Twist cerita yang tidak terduga saat ini adalah munculnya pertanyaan, apakah yang akan terjadi jika Do-hee mengetahui keterlibatan Kwon dengan kematian orang tuanya? Yuk langsung gas di episode 12. Episode ini dimulai dengan kenangan Kwon pada kehidupannya yang lalu. Kwon yang saat itu bernama So Yi-sun adalah anak dari keluarga bangsawan di sebuah desa kecil. Suatu hari ketika sedang membolos dari studinya, ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Do-hee dan terpesona ketika melihatnya menari dengan pedang di antara bebatuan sungai di tengah hutan. Ketika Yi-sun memperhatikannya, gadis itu menjadi waspada akan kehadirannya dan pergi tanpa mengungkapkan identitasnya. Namun dari pelayannya, Yi-sun mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Wol-sim. Dia adalah seorang gadis penghibur yang baru saja pindah ke desanya. Setelah itu, Yi-sun mulai berpura-pura belajar di tempat gadis itu biasanya berlatih, sehingga dia dapat memperhatikannya menari sepuasnya. Perlahan-lahan mereka berdua menjadi tertarik satu sama lain. Hingga suatu hari, ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil sepatu Wol-sim yang jatuh ke sungai, mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Ketika Yi-sun mengatakan cintanya, Wol-sim mengingatkannya bahwa mereka berdua berasal dari latar kelas sosial yang sangat berbeda dan tidak akan pernah bisa bersama. 인간이 지닌 가장 어리석은 감정이 연모라는 감정입니다. 나는 너와 혼인하고 싶다. 저는 혼인할 수 없습니다. 저는 도련님의 첩이 될 수밖에 없는. 도망치자. 낳는 한 도련님과 저의 끝도 변하지 않을 겁니다. Setelah itu, Yi-sun mendalami ajaran agama Katolik, sebuah agama baru yang memandang semua orang setara tanpa perbedaan kelas sosial. Hal tersebut menginspirasi Wol-sim untuk mengikuti ajaran Katolik bersamanya, karena kesetaraan menawarkan celah untuk mereka dapat hidup bersama. 월심아, 아무래도 내 과거 급제를 꼭 해야겠다. 행복할 수 있다는 그 연약하고 위태로운 믿음에. Sayangnya, pembantu Yi-sun mengungkapkan hal tersebut kepada ayahnya. Suatu hari, Yi-sun harus meninggalkan desa mengikuti ujian negara untuk menjadi pejabat daerah. Sebelum pergi, dia memberikan kalung salib kepada Wol-sim dan berjanji tidak akan pernah melupakannya. Di sisi lain, ketegangan terjadi di antara penduduk desa karena penyebaran agama Katolik. Atas nama penghentian pengaruh Katolik, banyak orang terbunuh dan saat itulah ayah Yi-sun memutuskan untuk mengorbankan satu orang agar penduduk desa yang lain dapat diselamatkan. Wol-sim ditangkap dengan tuduhan sebagai pemuka umat Katolik di desa tersebut. Dia ditanyai tentang asal-muasal kalung salibnya, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan nama Yi-sun dan mengorbankan dirinya untuknya. Yi-sun datang untuk menyelamatkan Wol-sim, namun terlambat. Ia melihat kekasihnya telah sekarat bersimbah darah. Dengan penuh kemarahan, dia membunuh semua orang yang ada di sana sebelum akhirnya melakukan bunuh diri dengan mengucapkan kalimat terakhir yang menjadikannya terlahir kembali sebagai iblis. 당신이 있는 곳이 천국이라면. Kwon terbangun di masa sekarang dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia kemudian menceritakan kehidupannya yang lalu dengan mengatakan bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama Wol-sim, namun tidak mengatakan bahwa Wol-sim yang dimaksudnya adalah Do-hee. Kwon kemudian menemui Suk-nyo dan dengan marah mengkonfrontasinya tentang bagaimana dia telah memperlakukan Kwon dengan buruk dengan memberinya kekuatan iblis karena peristiwa tragis di kehidupan masa lalunya. Suk-nyo menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Kwon sendirilah yang memilih kehidupan ini. Suk-nyo juga mengatakan bahwa takdir telah mempertemukannya dengan Do-hee karena kejadian yang menyedihkan itu bisa saja terulang kembali. 네가 만든 운명이야.
네가 저지른 일에 대한 Di sisi lain, Sera mengunjungi putranya di penjara. Ketika Tokyong mempertanyakan tentang bagaimana ia telah mengetahui kejahatan ayahnya tetapi tidak melakukan apa-apa, Sera justru menyalahkan Tokyong karena tidak mematuhi ayahnya. Tokyong menjadi sangat marah dan hilang kendali sehingga petugas harus menyeretnya kembali ke dalam selnya. Dengan sangat putus asa, Tokyong sempat memperingatkan Sera bahwa setelah ini adalah gilirannya merasakan kekejian ayahnya. 도경이 정신감정 결과 나왔어. Hal yang mengejutkan berikutnya adalah Tokyong ditemukan tewas gantung diri di dalam selnya. Dohee terkejut mengetahui hal tersebut dan semakin mencurigai Sukmin. Karena sangat mustahil bagi Dohee bahwa Sukmin tidak mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan Tokyong selama ini. Sementara Sera benar-benar terpukul dengan kematian putranya hingga akhirnya menjadi sangat muak dengan perilaku jahat suaminya. 내 아들이 그런 괴물이라는 걸 인정하길. 자살이라고요? 자기가 회사 얘기를 하시네요. 어머니랑 너희 돈에 미쳐서 할머니를 죽였다는 사실이 알려지면 항상 뭔가 바라는 게 많은 쪽이 느끼는 조만간 보자. Di Sunwol Foundation, Gayong sedang mempersiapkan penampilan terakhirnya di Sunwol sebagai perpisahan, baik dengan Kwon maupun dengan Dohee. Saat Gayong tampil dalam pertunjukan, Kwon mengalami kilas balik dan menjadi emosional. Setelah Dohee menanyakan hal itu kepadanya, dia menceritakan bagaimana dia telah menjadi penyebab kematian kekasihnya di kehidupan yang lalu dan takut hal ini akan terjadi lagi di kehidupan saat ini. Dia begitu khawatir Dohee akan menderita karenanya. Akan tetapi, Dohee meyakinkannya bahwa dia justru akan menderita jika dia tidak bersamanya. 어떻게 해도 불행하다면 함께 불행하자 우리. 만약 운명이라는 것이 있다면 반드시 해피엔딩으로 만들어 보이겠다. 기꺼이 너와 함께 떨어지겠다. Kwon pun berjanji akan berusaha keras menghindarkan nasib tragis yang sama dengannya dalam kehidupan kali ini. Sebuah adegan kilas balik mengungkapkan hal yang mengejutkan. Nyonya Ju melihat ke arah seseorang di tempat kejadian kematian orang tua Dohee, dan orang tersebut adalah iblis yang selama ini kita kenal. Nampaknya ia telah membuat kontrak perjanjian iblis dengan salah seorang korban. Tepat saat itu adalah batas akhir kontrak sehingga iblis datang untuk menjemput jiwanya. 그 피할 수 없는 운명의 틀 안에서 우리는 과연 Sampai di sini dulu ya, cerita akan berlanjut ke episode selanjutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini, oke? Kamsahamnida, annyeong!